Saya mengucapkan selamat pagi kepada saudara-saudari yang terkasih, khususnya para remaja-remaji yang ada di tempat ini. Kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita dari kitab Wahyu. Dan hari ini kita akan belajar dari kitab Wahyu 11 ayat 15 sampai yang ke-19. Kitab Wahyu pasal yang ke-11 ayat 15 sampai dengan 19. Namun sebelum kita masuk dalam pembelajaran ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa dari Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menjadi Allah kami yang baik di dalam hidup kami. Menyertai kami sepanjang minggu ini, sehingga pada hari Sabat, hari perhentianmu, Kau bawa kami kembali di tempat ini. Bahkan sebelum kami beribadah, kami bisa belajar firman-Mu. Tolong kami Bapa saat kami belajar firman-Mu ini yang mungkin bagi kami sulit kami mengerti, tapi kiranya Engkau berikan hikmat kepada kami semua, baik kami yang berbicara maupun yang mendengarkan, semua bisa mendapatkan berkat dari Engkau dan firman-Mu bisa dinyatakan di dalam hidup kami, sehingga kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman yang baik. Terima kasih Bapa, ampuni kami akan dosa pelanggaran kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, kita kembali membuka Wahyu pasal 11 ayat 15 sampai yang ke-19. Dan saya memberi tema hari ini, Raja segala raja datanglah. Nah, sambil kita membaca satu persatu ayat-ayat yang ada di pasal ini, di ayat ini atau di perikop ini, kita akan membahasnya. Nah, sebelumnya kita harus ingat dulu 6 sangkakala pertama. Karena kita akan belajar ini ada sangkakala ke-7. Jadi ada 6 sebelumnya. 6 sebelumnya saya akan sangat singkat menjelaskannya. Pertama, ada hujan es, api, darah yang sepertiga membuat sepertiga pohon-pohon terbakar dan seluruh rumput kering. Oke ya? Jadi hujan es, api bercampur darah, jatuh ke bumi dan menyebabkan sepertiga pohon terbakar dan seluruh rumput menjadi kering. Nah, sangkakala kedua kita bisa lihat gunung api, gunung seperti gunung yang berapi jatuh ke laut, sehingga laut sepertiganya menjadi darah dan sepertiga yang bernyawa di laut mati. Dan sepertiga kapal yang ada di laut tenggelam. Ini yang ketiga. Yang keempat, bintang Absintus jatuh ke sungai atau mata air tawar sehingga air itu menjadi absintus. Absintus artinya pahit, tapi maksudnya adalah racun. Sehingga orang tidak sadar saat meminumnya mungkin rasanya pahit, tapi yang pasti banyak orang mati. Tidak dijelaskan berapa banyak orang yang mati. Yang sudah pasti karena air ada kebutuhan kita ya. Dan dipastikan banyak sekali yang mati. Yang keempat, sepertiga matahari, sepertiga bulan, sepertiga bintang-bintang menjadi gelap. Kelima, nah dari jurang lubang tanpa dasar, abyss dalam bahasa Inggris, muncul belalang tapi punya kuasa seperti kalajengking yang menyiksa manusia selama 5 bulan. Dan selama 5 bulan itu banyak manusia ingin mati. Artinya mereka mungkin mau bunuh diri atau mencoba supaya mereka ingin mati. Karena terlalu berat siksaannya. Tapi akhirnya tidak. Mereka tidak bisa mati selama 5 bulan. Tapi yang terakhir 4 iblis yang dikurung di sungai Efrat dilepaskan. Dan memimpin 200 juta, kita sudah belajar kan 200 juta, ini ada tentara berkuda dan kemungkinan besar ada tentara berkuda dari iblis dan membunuh sepertiga manusia. Nah, dari ke-6 sangkakala ini atau 6 trompet ini, kita mendapatkan jumlah total orang yang mati sampai terakhir ini, ke-6 ini adalah setengah dari jumlah populasi dunia. Artinya, seberapapun populasi dunia saat ini terjadi, anggap kalau misalnya hari ini terjadi 7 miliar, 3,5 miliar mati. Ya. Dan ini adalah kematian yang sangat besar. Kalau kita lihat
berita aja ya, di India aja mati sebegitu banyak aja, kita sudah sangat resah, apalagi setengah jumlah manusia mati. Nah, hari ini kita akan lihat dulu pertama sebelum kita masuk ke dalam sangkakala ke-7, atau kita harus ingat, pertama, antara materai ke-6 dan ke-7 dan sangkakala ke-6 dan ke-7 ada jeda. Ya, ini ciri khasnya ya. Saat kita baca antara materai ke-6, ke-7 ada jeda. Antara sangkakala 6, 7 juga jeda. Nah, tapi yang berbeda saat materai ke-7 dibuka, ada hening di surga. Tapi saat sangkakala ke-7 atau trompet ke-7 ditiupkan, suara di surga. Nah, berbedanya di sini. Samanya apa? Ada jeda. Perbedaannya apa? Satu hening, satu suara. Nah, apa itu sangkakala ke-7? Ada dua hal ya sebenarnya kalau kita bisa lihat ya. Kita sudah belajar berulang kali kenapa trompet atau sangkakala itu dibunyikan. Dua. Ada yang ingat? Satu, untuk mengumpulkan orang. Mengumpulkan rakyat untuk berkumpul ya. Trompet kalau ditiupkan atau sangkakala ditiupkan. Kedua, itu menyatakan perang untuk musuh. Nah, sedangkan kalau kita melihat sangkakala ke-7 ini sebenarnya punya arti ganda loh. Maksudnya arti ganda apa? Maksud yang sama dengan, maksudnya kejadian yang sama ternyata punya dua hal yang terjadi. Pertama, penghukuman raja terhadap musuhnya. Siapa musuh dari Tuhan? Bumi. Bumi ini semua yang tidak percaya Tuhan Yesus akan ditulahi dengan murka Tuhan. Tapi perlu dicatat ya, penghakimannya baru ada ke pasal 14. Di pasal 14. Kalau kamu belajar pasal 12 minggu depan, pasal 13, pasal 14, kita tidak akan menemu apa sih hukuman yang Tuhan berikan. Kenapa? Karena di sini kita harus lihat ya, sederhananya seperti ini. Pasal 4 dan sampai 11 ada tribulasi besar, kesengsaraan besar dari sudut pandang Allah dan manusia. Sedangkan 12 sampai 14 ada tribulasi, maaf ini salah ketik, tribulasi besar dari sudut pandang iblis. Sampai saat ini kamu harus sudah tahu ya, tribulasi artinya apa? Tribulasi itu kesengsaraan ya. Tribulasi besar dari sudut pandang iblis. Jadi minggu depan kita akan lihat ya, belajar sangat menarik. Kenapa? Karena nanti kita akan menemukan ada perempuan dan naga. Nah, seperti film-film kartun ya, perempuan dan naga. Nanti kita akan lihat lagi bagaimana naga itu ada perempuan hamil dan melahirkan anak laki-laki, dan anak laki-laki ini ingin dimakan sama naga. Nah, sangat menarik. Tapi minggu depan kita akan lihat apa yang dimaksud dengan itu. Nah, dan kedua, penghukuman raja, kedua juga penobatan raja yang disaksikan rakyatnya. Nih, zaman dahulu ya, dalam perjanjian lama tuh, seorang raja biasa dinobatkan dengan cara dipanggil. Jadi kalau sekarang ya, ada pelantikan presiden, apa yang terjadi? Seluruh media TV akan live, siaran langsung. Bahwa misalnya waktu itu Presiden Jokowi dilantik. Seluruh Indonesia loh, TV-nya diputarkan hanya tentang pelantikan presiden. Nah, tapi zaman dulu gimana cara rakyatnya berkumpul? Mereka tiupkan trompet, sangkakalanya. Saat ditiupkan, nah contohnya Raja Salomo, Raja Yehu, Raja Yoas, 3 raja ini contoh di perjanjian lama yang waktu ditiupkan trompetnya, apa yang terjadi? Nah, mereka dinobatkan sama dengan ini loh. Karena saat sangkakala ke-7 ini Tuhan Yesus datang ke dunia. Ya, Tuhan Yesus datang ke dunia kedua kalinya saat sangkakala ke-7. Di mana nanti Tuhan Yesus akan menghukum dunia ini, tapi juga akan ditobatkan sebagai raja. Kenapa? Oke, kita pelajari. Nah, kita lihat di ayat yang pertama, lalu malaikat yang ke-7 meniupkan sangkakalanya dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga. Katanya pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya. Dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Saya akan kutip dalam bahasa Inggris. Kenapa
lihat ya bahasa Inggrisnya. Kalau kamu mengerti bahasa Inggris, kamu akan lihat sedikit perbedaan dengan bahasa Indonesia. And the seventh angel sounded, and there were great voices in heaven saying, the kingdoms of this world are become the kingdoms of our Lord and of his Christ, and he shall reign forever and ever. Lihat, garis tinta biru yang saya warnain di sini menjelaskan perbandingannya. Lihat ya, di sini kata pemerintahan, tapi kalau di sini apa katanya? Kingdoms. Kingdoms itu apa? Kerajaan. King itu raja. Kingdoms itu kerajaan. Ya, lihat ya, kerajaan. Nah, of this world, dunia ini. Nah, dia katakan pemerintahan atas dunia. Walaupun kita bisa artikan pemerintahan, tapi di sini kingdoms, kerajaan kalau kita secara literal. Lihat, dipegang oleh Tuhan. Tapi di sini are become, menjadi. Ya, menjadi the kingdoms of our Lord. Jadi kalau kita artikan gini ya, kerajaan-kerajaan dunia ini menjadi kerajaan-kerajaan dari our Lord, Tuhan kita, betul. And his Christ. Dan yang diurapinya, memang yang diurapi adalah Christ atau Kristus, Mesia. Tapi kalau kita artikan dengan literal adalah Kristusnya. Nah, saya artikan seperti ini ya. Kerajaan-kerajaan dunia ini menjadi kerajaan Tuhan kita dan Kristusnya. Ini yang membedakannya. Apa signifikannya? Apa pentingnya? Nah, artinya dunia ini menjadi kerajaan Allah Bapa dan Kristus. Kenapa? Ya, lihat ya. Tuhan atau Allah Bapa adalah Raja. Kalau kita lihat Mazmur 10, Mazmur 93, Mazmur 95, Mazmur 97, dan Kristus sekarang Raja. Apa bedanya presiden dengan raja? Kamu tahu gak? Apa bedanya presiden dengan raja? Hah? Presiden itu 5 tahun sekali diganti, ya kan? Tapi kalau raja, misalnya kamu anak raja ya, kamu akan jadi raja sampai kamu mati. Atau ada orang yang melengsarkan kamu. Selama itu belum terjadi, kamu akan jadi raja. Kalau kamu punya anak kamu akan jadi raja. Kalau laki-laki. Anak cucu kamu lahir, dia jadi raja seterusnya. Makanya dinamakan dinasti. Kalau kamu lihat di Cina ya, banyak dinasti. Nah, tapi dulu zaman Raja Israel dimulai dari Raja Saul. Ya, Raja Saul digantikan oleh Raja Daud. Semenjak Raja Daud ya, pegang ya. Semenjak itu keturunan Raja Daud aja loh yang jadi raja di Yerusalem, di Israel. Contohnya Salomo, raja kedua. Nah, Salomo waktu itu gagal istrinya banyak. Tuhan membelah kerajaannya jadi kerajaan utara dan kerajaan selatan. Rehoboam dan Rehoboam. Jadi 2 raja. Tapi semua raja ini, yang satu itu garis keturunan Raja Daud. Sampai kalau kamu lihat Injil Matius, Tuhan Yesus juga adalah keturunan Raja Daud. Jadi kalau Tuhan Yesus bilang, saya jadi raja, berhak gak? Berhak. Kenapa? Karena ada keturunan. Kalau kamu ada keturunan Ningrat, raja misalnya ya. Dan kamu baru ditemukan, ceritanya tuh ada satu kerajaan ya, kerajaan. Tiba-tiba kerajaan itu mengumumkan rajanya mati. Dia cari penerusnya. Dan tiba-tiba kamu entah gimana ternyata kamu adalah masih keturunan raja. Kamu bisa loh jadi raja walaupun kamu rakyat biasa. Kenapa? Karena garis keturunan. Nah, makanya di sini katakan Allah Bapa jadi raja, putranya juga raja. Nah, cuman Tuhan Yesus akan jadi raja yang punya tubuh. Tuhan kita, Allah Bapa adalah roh. Dia nggak punya tubuh, nggak punya bentuk, dia roh. Tapi Tuhan Yesus punya tubuh mulia, bisa dilihat. Nah, pertanyaannya, kenapa baru sekarang dunia ini secara utuh jadi kerajaan Allah? Waktu Tuhan Yesus datang, kenapa? Padahal dikatakan Tuhan adalah raja, dari dulu Tuhan raja.
Karena gini loh, karena iblis masih di dunia ini. Dan Tuhan Yesus bilang, dunia ini masih dikuasai oleh iblis. Kamu tahu segala sesuatu di dunia ini iblis yang menguasainya loh. Kamu tahu sekarang kenapa ada teknologi handphone? Kenapa ada laptop? Ini adalah Tuhan yang berkehendak. Tapi yang melaksanakan dan menggunakan ini untuk wacana-wacana dari iblis. Kenapa? Karena nanti nih saya percaya kayak internet. Internet adalah wacana iblis untuk gunakan, untuk memperbudak dunia loh. Kenapa? Siapa yang di sini belum pernah merasa diperbudak sama handphone, internet? Ini adalah penguasa dunia. Kalau kamu masih diperbudak sama ini nih, diperbudak sama ini, diperbudak sama gadget, kamu sebenarnya lagi diperbudak iblis. Kenapa? Karena iblis senang. Tapi nanti ya, waktu Tuhan Yesus datang, gak ada lagi ini semua. Tahu gak? Nanti kalau kita belajar bahwa nanti ada binatang keluar dari laut, binatang keluar dari bumi. Nah, nanti ada binatang itu nanti ada namanya bilangan manusia 666. Apa 666? Tahu gak? Kalau kita pikir mungkinkah kita ditulis di dahinya? Kan nanti setiap manusia ya, di dahinya atau di lengannya, bahunya akan dituliskan 666. Apakah seperti itu nanti ada 666? Enggak. Kemungkinan besar adalah dipasang chip atau barcode. Nah, barcode. Barcode. Jadi nanti setiap orang kalau mau beli sesuatu harus punya barcode itu. Sekarang kan kita mau beli apa-apa pakai barcode loh. Saya pernah beli suatu buku pakai HP. Di Gramedia. Cuman scan doang. Tit. Jadi dapat. Nanti bayangkan dunia nggak perlu ini lagi. Dimana kamu mau beli apa? Scan kepala kamu. Tit. Dapat. Kamu mau makan? Tit. Scan. Ini akan terjadi karena dunia akan menguasai, iblis akan menguasai dunia. Jadi semua yang nggak punya tanda, kamu nggak bisa makan. Kamu nggak bisa berbelanja, kamu nggak bisa bertransaksi apapun. Dan kamu akan kelaparan. Kalau kamu mau tanda itu, mau barcode itu, mau bisa di-scan, apa yang terjadi? Kamu harus menyembah antikristus. Itu loh. Makanya kalau kamu hidup di zaman nanti, dan kamu bilang, saya nggak mau percaya Tuhan Yesus, sekarang nanti aja. Kamu akan menderita loh di dunia ini. Nah, nanti tapi Tuhan Yesus akan ambil alih semuanya loh. Akan diambil alih sama Tuhan Yesus. Nah, makanya di sini ada di surga masih ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah, duduk di atas tahta. Mereka tersungkur dan menyembah Allah sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang ada, yang sudah ada dan yang akan datang. Karena engkau telah memangku kuasamu yang besar dan telah memulai memerintah sebagai raja. Makanya kan mulai memerintah sebagai raja. Tuhan sudah menjadi raja. Tapi dia akan secara fisik jadi raja waktu kedatangan 2 kali. Nah, di sini ada kata yang menarik yang tadi saya garis warnain biru, mengucap syukur. Kalau kita lihat dari pasal 4 sampai 5, tua-tua juga ada loh. Tua-tua ada memuji Tuhan tapi nggak ada keluar kata mengucap syukur. Kamu tahu kenapa nggak? Kenapa baru di sini ada mengucap syukur? Apa yang membedakan kamu dengan malaikat? Ada orang bilang, kamu tuh mukanya seperti malaikat. Apalagi yang perempuan ya, jangan mau. Malaikat itu laki-laki. Ya, orang selalu bilang, malaikat itu seperti apa? Wah, rambutnya panjang, ya kan? Bersayap, cantik, gitu kan? Pakai baju putih, itu bukan malaikat. Alkitab bilang malaikat itu bukan seperti itu. Malaikat itu roh, tidak kelihatan, nggak ada wajahnya. Tapi waktu dia datang ke dunia, dia harus menampakkan diri. Nggak mungkin dong tiba-tiba nggak ada penampakan, tiba-tiba ada suara.
Semua orang pada takut. Bayangkan kalau Maria ya diumumkan tentang Tuhan Yesus. Cuma ada 4 suara. Nah, kabur deh pasti loh. Tapi malaikat muncul dalam bentuk rupa manusia. Sebagai laki-laki. Biasanya laki-laki. Dan laki-laki yang posturnya tinggi, berpakaian putih untuk menandakan bahwa mereka kudus. Itu aja. Tapi kita nggak bisa tahu benar-benar malaikat seperti apa lo bentuknya lo. Nggak bisa. Memang ada dikatakan dia seperti cherubim bersayap. Benar, malaikat bersayap. Tapi tidak nampak oleh kita. Nah, sekali lagi apa bedanya malaikat dengan manusia? Bedanya gitu loh. Manusia diciptakan oleh gambar dan rupa Allah, sedangkan malaikat tidak. Malaikat memang sepertinya kekal. Kekal ya. Tapi malaikat tuh kalau jatuh dalam dosa, langsung jadi iblis. Seperti Lucifer, malaikat, penghulu malaikat. Dia yang memimpin pujian, jatuh jadi iblis. Sepertiga malaikat, jadi iblis. Yang sekarang kamu tahu bahwa mereka menguasai udara. Mereka tidak kelihatan, mereka menguasai udara. Nah, bedanya lagi, karena malaikat kalau jatuh dalam dosa, mereka langsung jadi iblis. Kalau manusia jatuh dalam dosa, masih bisa diselamatkan loh. Kita jatuh dalam dosa loh, Tuhan masih selamatkan kita dan kita bisa masuk surga. Diizinkan lagi lewat Tuhan Yesus. Nah, artinya gini, kalau kita pernah diselamatkan orang, pernah gak diselamatin orang? Pernah. Selama hidup pasti kita pernah ditolong sama orang kan? Pernah. Nah, malaikat tidak pernah ditolong Tuhan. Kenapa? Tidak perlu. Kalau malaikat jatuh ke dalam dosa, dia mati. Dihukum nanti. Kalau kita jatuh dalam dosa, apa yang terjadi? Kalau kita percaya Tuhan Yesus, kita diselamatkan. Itu bedanya. Makanya mereka bersyukur. Mereka mengucap syukur karena perwakilan dari manusia yang telah diselamatkan. Malaikat tidak mengucap syukur. Nah, di sini ada beberapa hal diucap syukur. Tuhan, kenapa? Dia berucap syukur karena Tuhan pembuat janji dan pemilik hidup kita. Karena dia Allah yang menciptakan kita. Karena dia maha kuasa, tidak ada mustahil untuknya. Karena dia yang ada, yang sudah ada dan yang akan datang. Maha hadir dan kekal. Dan dia adalah Raja yang menjadi fokus hari ini. Nah, setelah itu apa yang akan dia lakukan? Nah, sederhananya ini ya. Pertama, dan semua bangsa telah menjadi marah, tapi amarahmu telah datang. Tuhan Yesus akan menghukum orang yang ada di dunia ini dengan murkanya. Nanti kalau kita belajar pasal 15, ada namanya cawan murka Allah atau mangkok murka Allah. Kalau kita pelajari itu. Dan kalau kita lihat bagaimana dunia ini akan habis dengan murka Allah. Dan saat bagi orang-orang mati dihakimi. Jadi orang yang mati di dalam Tuhan akan masuk surga. Orang yang mati tidak percaya Tuhan Yesus akan dimasukkan ke neraka. Sederhana seperti itu. Dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan namamu, pada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Jadi semua orang yang percaya Tuhan Yesus akan dapat upah. Apa artinya? Saat kamu melayani, sederhana aja loh. Pelayanan itu tidak perlu harus wah. Kayak misalnya operator kamera ini. Atau nanti beresin meja. Atau nanti kamu lihat ada sampah dan kamu buang sampah. Itu ada pelayanan. Bahkan kamu senyum sama orang di gereja ya, itu pelayanan. Kenapa? Kadang-kadang orang lagi sedih kan. Dari rumah dia sedih. Tiba-tiba begitu datang kamu senyumin. Nah, dia ikut senyum kan? Apa yang terjadi? Kamu berikan sukacita lo sama dia lo. Itu melayani juga. Jangan kamu pikir senyum sama orang bukan pelayanan. Itu ada pelayanan. Kamu ambilkan buku, misalnya kamu lihat, kok dia belum ada buku, kok penyambutnya nggak kasih? Nah, kamu jangan pikir, penyambut tolong kasih. Gak usah, kamu berdiri. Kamu ambil buku, kasih buku kamu. Nah, itu pelayanan. Dan kamu akan dapat upahnya loh. Dan upahnya semua dicatat sama Tuhan. Tuhan catat.
Setiap hal yang kamu lakukan, sekecil apapun loh, buang sampah yang ada di gereja, itu loh, Tuhan catat loh dalam bukunya. Hari ini jam segini, sekian, detik sekian. Orang ini telah membuang sampah untuk Tuhan. Tuhan kasih upah. Kita nggak tahu bentuk upahnya apa, tapi lakukan. Nah lalu terakhir, untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Nah artinya Tuhan akan hukum dunia ini. Nah yang terakhir, ada tanda dari surga ke bumi. Maka terbukalah bait suci Allah di surga, kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait sucinya itu, dan terjadi kilat, deru guru, gempa bumi, dan hujan es lebat. Sangka materai ketujuh waktu dibukakan juga terjadi seperti ini. Gempa bumi, suara, hujan, es. Dan ini juga seperti ini. Nah, yang menarik adalah tabut perjanjian. Tabut perjanjian ada di sana. Bait Allah yang pertama ada tabut perjanjian, ini tabut perjanjian. Nah, ini. Ya, tabut perjanjian ini ada di ruang Maha Kudus. Ya, isinya apa sih di dalamnya? Nah, ini cuma contoh ya, nggak tahu seperti apa. 2 loh batu yang Tuhan tulis ulang. 2 loh batu apa isinya? 10 perintah Allah. Nah, batu yang dipegang Musa, yang Tuhan tulis loh pakai jarinya. Nah, ada di situ. Ini mana? Mana artinya apa? Apa sih itu? Apa sih itu? Nah, itu mana ya? Ini adalah mana yang turun dari surga, yang dimana mereka 40 tahun lamanya mereka makan ini loh, buat jadi roti. Dan ini tongkat Harun, seperti ini kan, tongkat. Yang dimana Harun membuat tongkatnya menjadi ular. Nah, dan ini disimpan, ditutup, dan warnanya emas, ditutup dengan ini. Ini namanya cherubim. Nah, makanya dikatakan malaikat itu punya sayap ya seperti ini. Jadi cherubim, sayap-sayapnya saling menutup. Nanti ditutup, dan ini hilang loh. Sampai saat ini belum ketemu loh. Waktu bait Allah pertama ada di dalamnya, di ruang Maha Kudus. Tapi waktu 586 Babel hancurkan Yerusalem, bait Allah hancur, ini hilang. Kalau kita belajar kitab Nehemia yang saya khotbahkan, kita sudah tahu bahwa ada bait Allah dibangun. Tapi di situ nggak ada loh. Ini nggak ada lagi. Hilang. Sejak zaman itu tidak pernah ada lagi tabut perjanjian. Sampai di sini. Sampai trompet ketujuh di surga ada ini. Terlihat ini. Artinya apa? Ini ada simbol kehadiran Tuhan. Tuhan akan ada bersama dengan manusia segera. Dan ini akan dibahas lagi di bait suci, dan ini akan dibahas lagi nanti di pasal 15. Kalau kita sudah masuk pasal 15. Oke, hari ini kita belajar sederhana sangkakala ketujuh, artinya satu ya, untuk menghakimi. Tapi penghakimannya baru dilakukan pada pasal 15. Dan kedua, ditobatkan raja. Dan kita belajar 3P. Satu, ada penobatan raja. Dan kita lihat bahwa Tuhan akan secara utuh mengklaim kerajaannya dari iblis. Kedua, pujian terhadap raja. Apa pujiannya? Mengucap syukur. Atas apa? Karena dia Tuhan, dia Allah, dia Maha Kuasa, dia yang ada, yang telah ada, dan yang akan datang. Dan dia adalah raja. Dan yang ketiga, kita belajar tentang peran. Perannya apa? Perannya adalah menghakimi dunia, menghakimi orang yang mati, membinasakan mereka yang membinasakan bumi, dan memberi upah untuk semua yang percaya. Nah, dan terakhir kita melihat bahwa Tuhan bersama kita. Makanya kita harus ingat ini sebagai suatu peringatan untuk kita supaya kita terus berjaga-jaga sampai Tuhan Yesus datang. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata kerajaan surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tolong kami sehingga firman yang telah kami pelajari bisa menolong kami supaya kami bisa lebih mengerti firman-Mu dan kami bisa melakukan firman-Mu dalam hidup kami.
Ampuni kami akan dosa pelanggan kami, dan kami siap untuk berbakti dan menyembah Engkau pada ibadah. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, terima kasih. Selamat pagi.